Salam sejahtera bagi Anda semua, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di channel kami, tempat kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang penuh makna. Dari kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai ke 11, kisah ini menceritakan tentang bagaimana Yesus setelah dibaptis dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Sebuah narasi yang bukan hanya tentang Yesus, tetapi juga tentang setiap kita yang bergumul dalam perjalanan iman. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima setiap kebenaran yang akan Tuhan sampaikan melalui renungan ini. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus merasa lapar, dan datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Namun Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Pencobaan pertama ini adalah tentang kebutuhan dasar manusia, makanan. Iblis menyerang Yesus di titik terlemahnya secara fisik. Namun, Yesus tidak tergoda untuk menggunakan kuasa ilahinya demi kepentingan diri sendiri, apalagi dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Bapa. Jawaban Yesus mengajarkan kita bahwa prioritas utama dalam hidup bukanlah pemenuhan kebutuhan jasmani semata, melainkan ketaatan dan ketergantungan penuh pada firman Allah. Dalam setiap kelaparan dan kebutuhan kita, baik fisik maupun rohani, kita diajak untuk mencari Tuhan terlebih dahulu. Percaya bahwa Dia akan memelihara kita. Firman-Nya adalah sumber kehidupan sejati yang melampaui segala kebutuhan duniawi. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Pencobaan kedua ini adalah tentang kesombongan rohani dan penyalahgunaan iman. Iblis mengutip kitab suci, mencoba memutarbalikkan kebenaran untuk menjebak Yesus agar melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Seolah-olah menguji kesetiaan Allah, Yesus dengan tegas menolak, mengingatkan kita bahwa iman sejati bukanlah tentang menguji Allah atau mencari sensasi, melainkan tentang percaya dan taat dalam kerendahan hati. Kita tidak boleh menggunakan janji-janji Allah sebagai alasan untuk bertindak sembrono atau menuntut mukjizat yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Iman yang benar adalah iman yang menghormati kedaulatan Allah dan tidak mencobai kesabarannya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Lalu berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah, iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Pencobaan ketiga ini adalah yang paling dahsyat, yaitu tentang kekuasaan dan kemuliaan duniawi. Iblis menawarkan jalan pintas menuju kekuasaan tanpa penderitaan salib, asalkan Yesus menyembah Dia. Ini adalah godaan terbesar bagi manusia. Keinginan akan kekuasaan, kekayaan, dan pengakuan tanpa harus tunduk kepada Allah. Yesus menolak tawaran ini dengan tegas, menyatakan bahwa hanya Tuhan, Allah kita, yang layak disembah dan dilayani. Ini adalah pengingat yang kuat bagi kita bahwa tidak ada kemuliaan duniawi yang sebanding dengan kemuliaan Allah, dan tidak ada harga yang pantas untuk mengkhianati kesetiaan kita kepadanya. Prioritas utama kita harus selalu menyembah dan melayani Tuhan saja. Dari ketiga pencobaan ini, kita belajar beberapa pelajaran penting. Pertama, iblis akan selalu menyerang kita di titik-titik kelemahan kita, baik fisik, emosional, maupun rohani. Kedua, firman Tuhan adalah senjata paling ampuh untuk melawan setiap tipu daya iblis. Yesus selalu menjawab dengan ada tertulis, menunjukkan pentingnya mengenal dan menghidupi firman Tuhan. Ketiga, kita harus waspada terhadap kesombongan rohani dan godaan kekuasaan duniawi. Ketaatan, kerendahan hati, dan kesetiaan penuh kepada Tuhan adalah kunci kemenangan. Saudara-saudari,
Kisah pencobaan Yesus di padang gurun adalah cerminan dari perjuangan yang kita semua hadapi. Namun, kita tidak sendiri. Roh Kudus yang memimpin Yesus ke padang gurun juga menyertai kita. Dengan iman kepada Yesus, kita memiliki kekuatan untuk mengatasi setiap pencobaan. Mari kita jadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita dan hanya menyembah serta melayani Dia saja. Terima kasih telah bergabung dalam renungan hari ini. Semoga firman Tuhan ini memberkati dan menguatkan iman Anda. Jika Anda merasa diberkati dengan renungan ini, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman dan keluarga Anda, agar lebih banyak orang dapat merasakan berkat-Nya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan video-video renungan kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.